Seorang oknum polisi Bribda AFH yang menjadi terdakwa kasus pencabulan anak di Kabupaten Kerom divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Putusan hakim itu jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum karena sebelumnya jaksa menuntut Bribda AFH dipidana 12 tahun serta membayar denda 200 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan. Atas putusan ini, jaksa penuntut umum mengaku keberatan dan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara tim pengacara korban juga melaporkan 3 hakim yang menangani perkara ini ke Komisi Yudisial sebagai upaya untuk mencari keadilan. 3 hakim yang dilaporkan yakni Hakim Ketua Zaka Talpati dengan anggota Cornelis Waroi dan Ronald Lauterbom. Kuasa hukum korban Dede Gustiawan Pangundun mengatakan vonis bebas oleh hakim ini tidak masuk akal karena sebelumnya pelaku sudah dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Menurut Dede, putusan ini tidak hanya melukai rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga mencederai semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Dede menilai terdapat dugaan kuat bahwa hakim yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan profesional, imparsial, dan berintegritas sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam perjalanan saya baca putusannya, karena kebetulan saya juga waktu itu di luar kota. Saya baca putusannya dan kami melihat terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada dalam putusan, menurut kami ini sangat keliru. Karena dalam persidangan tersebut, saya sih meyakini bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, semacam keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan ahli, itu saling bersesuaian satu sama yang lain. Senada dengan itu, kakak korban mewakili keluarga meminta keadilan ditegakkan agar korban mendapatkan keadilan. Kakak dari korban mewakili keluarga meminta keadilan. Kenapa diduga pelakunya bebas tanpa adanya hukuman, sedangkan bukti-bukti kami sudah kuat semua. Mungkin itu aja yang saya dan keluarga inginkan, Mas. Sementara itu, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Papua, Metodius Kosai, mengatakan sudah menerima laporan dari tim hukum korban dan rencananya akan memanggil para hakim untuk dimintai keterangan. Melalui kuasa hukumnya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum polisi di Kerom. Dan pada pertemuan tersebut kami menyampaikan bahwa kami akan menerima laporan, kemudian nanti kami akan melakukan analisis dan telaah terhadap laporan tersebut. Kemudian nanti setelah kami melihat, kami memverifikasi kalau misalnya laporan tersebut masuk kategori dugaan pelanggaran kode etik, maka kami akan proses terhadap hakim yang bersangkutan. Kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur itu dilakukan AFH pada November 2022 lalu. Saat itu pelaku melakukan pelecehan di rumah korban. Setelah kejadian itu, korban belum menceritakan hal pahit yang dialaminya karena mengaku diancam pelaku. Namun beberapa hari setelahnya, korban mengalami sakit pada bagian kemaluan sehingga keluarga memutuskan untuk memeriksa kondisi korban ke rumah sakit. Hasilnya, dokter menyatakan korban mengalami infeksi pada kelaminnya akibat luka. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.